warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada kita selaku umatnya. Pada hari ini Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2024, 13 Agustus tahun 2024 akan dilaksanakan seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Ipa Nugraha SPD yang berasal dari SDN Karangmulia, Kecamatan Suraja, Kabupaten Sumedang. Ada beberapa acara. Yang pertama acara pembukaan, menyanyikan Indonesia Raya, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Debi SPD, sambutan dari Bapak Kepala SDN Karangmulia, terus pemaparan materi oleh Bapak Ipa Nugraha SPD selaku CGP Angkatan 11, kesimpulan serta penutup. Pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya, menyanyikan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Lanjut ke acara berikutnya, doa yang akan disampaikan oleh Bapak Debi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala
مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ya Allah ya Tuhanku, kami di sini berkumpul memanjatkan kepada untuk menuntut ilmu dan mudah-mudahan pada kegiatan hari ini kita semua diberikan kelancaran, dimudahkan dalam setiap kegiatan pada hari ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SDN Karangmulia Bapak Dewi dan sekaligus membuka kegiatan workshop. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KKGO Kecamatan Situraja yang saya hormati, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Kecamatan Situraja yang saya hormati, serta Bapak Ivan Rahat SPD selaku CGP Angkatan 11 yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini akan menutup kegiatan CGP untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya baik sebagai akhir dari modul yang harus melakukan lokakarya atau diseminasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Robi. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat berkumpul bersua pandang di SDN Karangmulia. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, serta kita selaku tabiin yang mahabbah terhadap beliau sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami atas nama keluarga besar SDN Karangmulia mohon maaf apabila tempat untuk pelaksanaan diseminasi pada hari ini kurang memadai karena memang keadaan lokasi di SD kami seperti ini. Itu mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan hari kemarin kami juga telah mengadakan diseminasi CGP Angkatan ke-11 untuk guru kelas, dan hari ini merupakan diseminasi atau lokakarya yang kedua. Dan alhamdulillah untuk SDN Karangmulia ini Angkatan 11 mempunyai 2 CGP. Yang pertama Ibu Tuti Kania SPD, dan kedua hari ini Bapak Ivan Rahat. Dukungan serta doa dari rekan sejawat terutama keluarga besar PJOK kami haturkan terima kasih, yang mudah-mudahan untuk Angkatan 12 sekarang juga sudah dibuka sehingga Kecamatan Situraja CGP baru di angkatan berikutnya dapat bermunculan. Yang alhamdulillah Pak Bu, untuk Angkatan 11 ada tambahan 2 materi yaitu manajerial dan kepemimpinan. Sekarang sudah disisipkan materinya sehingga CGP yang nanti lulus menjadi GP dipersiapkan menjadi guru penggerak atau contoh PBM di sekolah, dan bisa juga diorbitkan atau dalam hal karirnya bisa menjadi langsung kepala sekolah atau menjadi pengawas. Karena syarat menjadi pengawas pertama, kalau melalui kepala sekolah minimal masa kerja di kepala sekolah 4 tahun, sedangkan dari guru menjadi kepala sekolah itu bisa langsung. Jadi nanti Bapak Ibu atau Pak Ivan maupun Ibu Tuti berkeinginan karirnya meningkat, itu tinggal dipilih apakah mau ke
kepala sekolah atau langsung ke pengawas, dengan catatan otomatis nanti persyaratan yang harus terpenuhi. Jadi golongan yang pertama, kemudian juga nanti masa kerja minimal itu ada aturannya. Kalau pendidikan otomatis sudah terpenuhi, semuanya sudah S1 karena CGP ini minimal pendidikannya S1 gitu ya. Jadi hanya tinggal nanti diurutnya dari golongan atau masa kerja sekaligus tes ke pengawas itu sendiri, karena ke pengawas ada tes tersendiri. Kepala sekolah hanya nanti diurut dari GP-nya sesuai dengan golongan yang sudah terpenuhi. Kembali ke hari ini, diseminasi pada hari ini yaitu budaya hidup baik. Kami mengharapkan melalui lokakarya hari ini, pertama hasilnya dapat nanti diterapkan di sekolah masing-masing. Kemudian kami juga berharap budaya baik ini dapat diterapkan minimal oleh CGP kami, Pak Panugraha di sekolah kami, tentang perilaku hidup baik siswa itu seperti apa, sesuai dengan istilah dalam pembelajaran adanya lifelong education, bahwa belajar seumur hidup, dan hakikat dari belajar adalah dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari perilaku yang salah menjadi benar. Nah, di sini juga nanti akan dirumuskan, dipaparkan oleh beliau budaya baik, budaya sehat itu seperti apa pelaksanaannya dalam PBM. Apakah siswa nanti yang melakukan salah boleh tidak ada hukuman, boleh tidak ada teguran, seperti apa jenis tegurannya? Nah, itu nanti akan dikupas dalam pemaparan beliau seperti apa. Kemudian juga untuk perilaku siswa yang baik, juga bentuk motivatornya seperti apa atau motivasinya seperti apa. Apakah bentuk penghargaan ini hanya berupa barang atau berupa apa, yang sebenarnya dalam penerapan budaya yang baik dalam PBM ini, khususnya di lingkungan sekolah. Namun di sini yang perlu kita hindari yaitu adalah tentang citra kependidikan kita, yang mana tentang budaya atau tindak kekerasan di sekolah, baik secara fisik maupun tindak kekerasan verbal, ini yang perlu atau patut kita waspadai dan hindari, karena kedua-duanya ini sangat berbahaya bagi siswa kita dan korban-korban di seluruh Indonesia dari tindak kekerasan yang berupa fisik maupun verbal ini sudah banyak berjatuhan, sehingga kita dengan budaya positif ini mudah-mudahan kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang terjadi di lingkungan sekolah dapat diminimalisir, dan kalau bisa itu tidak ada. Dengan adanya workshop-workshop seperti ini merupakan satu langkah yang sangat kita harapkan, sehingga kita dapat sharing minimal kita dalam satu kecamatan, sehingga peran PBM yang baik, yang positif seperti apa. Karena sekarang dalam kurikulum Merdeka ada mata pelajaran P5-nya, sehingga mental, spiritual, secara psikologis maupun fisiknya anak itu dibentuk harus seperti apa karakternya juga, dan juga ini akan membentuk perilaku anak itu sendiri. Nah, dengan demikian harapan kami dari SDN Karangmulia dengan memilikinya CGP ini menjadi satu motivasi buat rekan kami
Dewan Guru yang ada di SDN Karangmulia yang mudah-mudahan dapat berimbas melalui diseminasi ini ke KKGO kecamatan, sehingga kami juga mengharapkan peran aktif masukan dari peserta pada hari ini. Jadi lokakarya ini laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena insya Allah ini nanti akan diintegrasikan dengan PNM. Jadi Bapak Ibu akan mempunyai sertifikat resmi yang langsung nanti upload ke PNM. Jadi itu keuntungannya, sehingga kontrak kita untuk penilaian atau PKG yang di bulan Juli sampai Desember, satu sertifikat sudah terpenuhi. Itu kalau yang satu berarti sudah cukup. Kalau kontraknya nanti ada yang dua, berarti tinggal nambah satu. Nah, itu keuntungan buat kita semua. Jadi di sini keuntungannya bukan hanya untuk Paripan saja sebagai pelaksana akhir dari modul untuk pelaksanaan lokakarya, tapi kita sebagai peserta juga akan sama menikmati hasil dari pada hari ini. Itu yang kami harapkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif angkatan 11 CGP tahun 2024 yang akan diselenggarakan oleh Bapak Dipandu Geraha SPD dengan resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Risma selaku Kepala Sekolah SDN Karangmulia atas sambutannya. Mari kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Ipan Nugraha SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin kafi majidah, ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa taqiyya. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara workshop penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam yang tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, perkenalkan walaupun sudah kenalan, sudah kenal, saya Ipan Nugraha. Di sini saya mendapatkan tugas dalam aksi nyata di modul 1.4 itu membuat webinar kecil. Nah, oleh karena itu alhamdulillah saya berkolaborasi dengan Bapak Ketua KKGO untuk mengaktifkan kompol KKGO yang ada di Kecamatan Situraja ini. Untuk materinya tadi sudah disampaikan, ya, itu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum saya memaparkan materi supaya tidak terlalu tegang, kita lakukan dulu refleksi, ya. Jadi ini acaranya apa sih? Namanya santai tapi serius gitu ya. Jadi kita lakukan dulu relaksasi, ya. Mohon perhatiannya kepada saya. Seperti ini tangan diri. Silakan ke kanan terlebih dahulu, kemudian ke kiri juga, kemudian ke belakang, kemudian ke depan, dan di lampu. Oke, terima kasih. Jadi santai saja, relax, dan
jangan juga serius. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi konsep inti dari budaya positif itu ada 8 kurang lebih. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, kita langsung saja yang pertama, yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Nah, mungkin di sini saya mau minta dulu bantuan kepada rekan-rekan semua. Ini jadi gini, saya punya sticky note. Nah, nanti saya bagi satu orang, ya, jadi satu bangku satu. Kemudian tuliskan benda atau barang yang menurut Anda bahagia, bukan bahagia, menurut Anda sangat penting. Tulis, ya. Kemudian nanti yang menulis, misalkan Bapak Ketua KKGO, ketika sudah menulis, kepal dan pegang sekuat tenaga. Nah, nanti tugas Pak Ogi merayu, mau bagaimanapun caranya supaya Bapak Ketua KKGO membuka apa yang di kepalanya. Mengerti ya? Kalaupun saya berprinsip itu, saya nggak akan buka, ya itu hak Bapak, ya. Jadi biar tidak terlalu lama. Bisa berpasangan ya Pak? Bendanya bebas. Bebas kan? Yang menurut Bapak sangat penting dalam hidup. Aku jejer. Kopi. Silakan saya kasih waktu 2 detik. Ya, sudah? Yang sudah? Silakan Bapak. Sudah ya, silakan. Untuk yang mengepalkan tangan, jaga sekuat tenaga. Untuk yang tidak kemudian atau pasangannya, silakan rayu ataupun mau bagaimana cara, cuma tidak ada kekerasan fisik di sini. Misalkan karena kita identiknya dengan kekerasan, udah saya akan melakukannya tidak seperti itu. Silakan mulai dari sekarang. Silakan. Ujung udah, oke, sudah. Oke, sudah ya, fokus di sini. Oke, Pak Yaya, tadi siapa yang mau memaparkan? Pak Fikri, oke. Pak Fikri, kenapa bisa membuka tangan? Apa? Karena dia minta. Oke. Ini ya, sebenarnya kita membuka tangan itu bukan karena permintaannya, bukan karena rayuannya, tapi karena kesadaran dari otak kita akan membuka tangan. Jadi rayuan ataupun permintaan dari Pak Yaya itu hanya pemantik saja. Ya, kalau tidak ada kesadaran dari diri kita, mau dirayu seperti apapun, tangan akan tetap memegang, tidak akan memberikan. Ya, jadi intinya itu kembali lagi kepada kesadaran diri kita sendiri. Oke, sudah ya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jujur, kalaupun saya dikritik, yang saya akan lakukan satu sakit hati. Ya, sakit hati, salah gitu ya. Padahal dari kritik itu kita harus sadar dan kita itu harus menjadi lebih baik lagi. Sakit hati itu wajar, kita manusiawi, ya. Tapi intinya kita itu harus sadar, oh iya, dari kritik itu kita perbaiki dan kita akan menjadi lebih baik kembali, ya. Nah, jadi
kesadaran itu bisa menjadi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga yang bagus. Bapak itu suka mengkritik saya. Lihat ya di luar tidak seperti itu ya. Itu mah ada kelanjutannya. Nah, kemudian disiplin positif, ya. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Nah, seperti tadi, ya. Jadi sebelum saya mempelajari modul ini juga, ternyata gini, ketika ada anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita langsung salah, gitu. Kamu tuh membuang sampah jangan pada temannya, tapi pada tempatnya, misalnya. Itu salah. Tapi ketika kita menyuruh itu tanpa menyadarkan anak ketika ada kita mungkin akan membuang sampah pada tempatnya. Tapi yang jadi masalah ketika kita tidak ada, anak itu tidak akan punya kesadaran. Dia akan membuang sampah sembarangan saja. Nah, jadi di sini pentingnya kita menerapkan disiplin. Kalau dulu kan kita berpikir disiplin itu peraturan harus dituruti, sudah titik. Ya, padahal tidak seperti itu. Jadi disiplin itu menumbuhkan kesadaran dalam diri. Nah, jadi intinya ketika kita membuat suatu keyakinan itu tidak harus terus-terusan ini kenapa ini harus ini, tapi harus tumbuh kesadaran dari siswa tersebut. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian nih, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, kita di Indonesia itu lebih condong kepada nilai Pancasila karena kita menganut atau Pancasilais ya. Nah, ini juga kan sedang digalakkan di pendidikan kita mengenai profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berakhlak mulia. Ini yang profil pelajar Pancasila ini yang harus kita terapkan di pendidikan kita, khususnya walaupun kita memegang pelajaran olahraga tapi tidak ada salahnya, karena begini Bapak Ibu ya, identiknya guru olahraga itu sebagai penghukum. Mana guru olahraga? Ya, kajian misalkan. Padahal kenapa harus identik seperti itu? Justru kalau seperti itu berarti itu olahraga itu berdampak negatif. Padahal kalau yang kita lihat sekarang, siswa kita itu pasti yang mau ditanyakan itu adalah guru olahraga, dan ketika ada pelajaran olahraga itu siswa senang. Contoh di sini yang saya juga sama, ketika lihat Pak Dedi, anak-anak sudah malas. Pak Dedi ayam kayaknya matematika. Tapi ketika saya datang masih dimotong, olahraga yuk, main bola. Nah, seperti itu. Jadi kita akan hapus olahraga itu sebagai penghukum, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke sini, profil pelajar Pancasila. Ya, kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kita bisa berkolaborasi dengan guru agama juga ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia adalah dasar manusia segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ada 5. 1, kasih sayang dan rasa diterima. 2, penguasaan. 3, kesenangan. 4, kebebasan. 5, bertahan hidup. Dan di sini juga saya sering ngobrol dengan Pak Opik, kemudian kebetulan beliau juga di sini sebagai operator, saya suka ngobrol. Opik, kalau misalkan tidak pergi memancing,
Apa yang Pak Obi rasakan? Beliau menjawab agak pusing. Kemudian saya juga ngobrol ya sama ketua KKBO. Memang itu sebuah kebutuhan ya Pak ya. Memancing sampai-sampai ketika saya telepon, beliau sedang memancing dan akhirnya ikannya lepas ya Pak. Dan Pak Ketua itu sama saya malah itu baru masuk. Oh, nah itu kan sudah digabung kira-kira menurut rekan-rekan semua. Kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ketua KKBO dan Pak Obi? Senangan. Apa lagi? Bahagia. Kalau punya bahasa bu ya, pengen bebas kan? Udah misalkan kerja seminggu ya Pak ya. Dan kita cari kesenangan dan kebebasan. Tapi kalaupun kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, saya yakin mau dapat ikan apapun tidak, ya tidak masalah ya Pak. Karena kebutuhan kita sudah terpenuhi. Nah ini juga pasti ada di anak, ya anak juga butuh, ya anak juga pasti butuh seperti itu. Bisa dimengerti? Saya. Nah ini kita bahas satu-satu ya. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, cara untuk bertahan hidup adalah 1, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah seperti halnya sekarang, saya merasa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di Kecamatan Situaja ini sudah terpenuhi. Ya, ketika Bapak Ibu mau untuk hadir dalam acara yang saya selenggarakan, ya. Jadi di sini ada nilai kerjasama. Alhamdulillah ya kita bisa berkolaborasi. Kemudian yang ketiga itu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini semua pasti memiliki, ya. Misalnya kita di anak-anak, kita ingin didengar, ya. Kita memposisikan diri sebagai pemimpin. Kalaupun kita tidak didengar, pemimpinnya harus kita bisa mengontrol emosi kita. Ya Bapak Ibu, jujur saya juga karena memang dulu tidak tahu seperti ini, saya pernah mengajar di suatu tempat. Saya juga sudah pernah ngobrol dengan sama rekan saya, padahal saya kalau emosi sama anak yang saya lakukan, karena dulu itu di sekolah swasta, yang saya lakukan itu menggigit peluit supaya emosi saya keluar daripada saya menyakiti anak. Ya, untung peluitnya yang murah, termahal. Ya, nah itu. Jadi intinya kita harus bisa mengontrol emosi kita. Kemudian yang keempat itu kebebasan. Nah, tadi saya sudah ilustrasikan ya, mohon maaf Pak Ketua dan Pak Obi. Nah, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah ini tentunya mengarahkan atau mengendalikan arah dirinya ke hal yang positif. Ya, kemudian yang terakhir itu kesenangan. Nah, kesenangan bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini juga sama, ya. Ini kebutuhan yang penting untuk diri kita ya. Ada kebutuhan kesenangan. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu terbagi 2, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini ya, motivasi perilaku manusia itu terbagi 2, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik.
Nah, ini motivasi yang timbul dalam diri, ya, yang intrinsik itu, ya. Jadi menjadikan orang merasa ingin dan menghargai diri sendiri, ya, bisa dipahami lah teman. Kemudian yang ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, supaya tidak dihukum anak itu misalkan seperti tadi ketika ada kita karena dia ingin menghindari hukuman, dia berperilaku disiplin gitu. Yang jadi masalah itu ketika kita tidak ada. Nah, kebetulan saya juga mempunyai pengajar praktik bernama Dr. Ali Budiman MPD. Beliau juga seperti ini pernah berbagi ceritanya kepada saya. Beliau itu mengajar di SMP 1 Sumedang. Ketika karena beliau itu menjadi ketua KPPD juga, dosen juga, mengajar di 3 tempat, beliau itu sangat sibuk. Cuma kata beliau, ketika beliau itu lewat handphone, kemudian mendekatkan handphone itu ke pengeras suara, misalkan untuk hari Senin, cepat anak-anak baris. Padahal beliau tidak ada di sana. Tapi ketika anak-anak mendengar seperti itu, cepat. Ataupun ketika Pak Arif tidak ada pun, karena itu sudah menjadi kebiasaan, itu sudah rapi. Ya, jadi intinya harus tumbuh dalam ini. Oke. Nah, di sini ya ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan sekarang ada istilahnya restitusi. Nah, hukuman ini kalau yang pernah saya pelajari ini terlalu ke negatif. Nah, tidak terencana, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik-psikis. Nah, nanti akan saya bahas ya, misalkan seperti ini, tidak menggunakan dasi, ya, tidak menggunakan dasi pada hari Senin ketika upacara. Kemudian dihukum untuk berlari lapangan. Nah, kira-kira itu nyambung atau tidak? Tidak memakai dasi, tapi dihukumkan keliling apa? Tidak. Kemudian berjemur, hormat kementerian. Tidak kan? Kalau zaman dulu kan seperti itu ya Pak. Nah, jadi ada hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi. Nah, jadi sepakati murid tetap tidak nyaman, guru mengawasi murid. Nah, kemudian sekarang ada yang dinamakan dengan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi sebenarnya sekarang kita harus tanya dulu ke murid, kira-kira kalau murid kita melakukan kesalahan, kita tanya setelah anak melakukan kesalahan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan ke anak teh? Ya, nanti juga saya sudah mempraktekkan restitusi ini, nanti akan saya tanyakan video saya. Ya, jadi nanti lebih detailnya. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol. Nah, ada beberapa posisi. Satu, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Selanjutnya pemantau dan manajer. Ya. Nah, kita langsung saja bahas. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu berarti sebagai penghukum. Hasilnya, anak memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kemudian dampaknya mengulangi kesalahan. Nah, kalau kita memberikan hukuman seperti ini, atau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau kita memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, ini kata-kata yang mungkin akan keluar dari mulut kita. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu
kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah ini anaknya jadi salah, merasa bersalah. Dia itu merasa bersalah, mengecewakan ibu bapak gurunya. Nah, hasilnya anak akan menyangkal dan berbohong, kemudian dampaknya merasa rendah diri. Ya, bisa dimengerti Bapak Ibu? Saya. Kemudian, nah, contoh lagi, kalau kita sebagai teman, nah ini biasanya kalau sebelum saya mempelajari modul ini, ketika kita memposisikan sebagai teman, di otak saya anak itu bakal dekat ke kita. Kalau kita sebagai teman, udah pokoknya posisi ini berhasil selesai. Ternyata ketika saya mempelajari modul ini, nah kata-kata yang akan keluar dari kita ketika kita memposisikan sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Hasilnya akan ketergantungan. Saya pernah ketika mengajar di Jogja, itu ada guru yang selalu memposisikan sebagai teman. Ya, kan dulu kita ketika bertemu dengan ibu bapak guru itu minimal ada rasa malu, takut. Kalau sekarang tidak, Pak, woi, sekarang seperti itu. Karena mungkin kita memposisikan diri sebagai teman. Ya, pengalaman saya ketika mau main saja melewati rumah guru, saya harus sembunyi-sembunyi, malu. Kalau sekarang tidak. Ya, jadi Pak, woi kemana? Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita sebagai pemantau, ini kata-katanya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Kalau ini sebagai pemantau, hasilnya melaksanakan jika diawasi. Kalau tidak diawasi, ya, akan terulang kembali. Kalau kita sebagai pemantau dampaknya takut sanksi atau ingin hadiah, misalkan kalau seperti yang saya pernah lakukan, coba sekarang setelah pembelajaran PJOK, anak-anak atau kalian jongkok, kemudian cari sampah sebanyak-banyaknya. Nanti yang terbanyak itu boleh istirahat duluan, misalnya. Anak akan nurut dan mencari sampah sebanyak mungkin karena dia ingin istirahat. Tadi yang istirahat. Padahal harusnya ketika melihat sampah tanpa disuruh ambil buang. Seperti itu. Ya. Nah, terakhir ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini yang harus kita terapkan. Posisi kita sebagai manajer, ya. Jadi, ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu, apa kamu tahu kesalahanmu apa? Ya, mengakui. Contoh, kalau misalkan dia datang terlambat, apa kesalahanmu? Ya Pak, saya datang tidak tepat waktu, terlambat. Oh, kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu? Nah, anak akan mencari solusinya sendiri. Saya misalkan akan bangun lebih pagi lagi, Pak. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian hasilnya merasa mampu. Anak akan merasa mampu, saya bisa. Dan dampak dari posisi pantau sebagai manajer itu akan mengevaluasi diri. Oh iya, ketika saya melakukan kesalahan itu supaya tidak mengulanginya lagi, saya harus seperti ini. Ada evaluasi yang terjadi dalam diri anak itu. Ya, jadi saya ulangi, untuk posisi pantau manusia guru itu ada 5. 1 penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Nah, sekarang pertanyaan,
Jawab ya. Sebagai siapakah saya kalau ada perkataan seperti itu? Bapak sudah capek-capek mengajar kamu, tapi kamu malah begini. Kira-kira posisi kontrol apa? Ada lagi? Boleh? Siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, ulangi lagi. Nih. Ayo. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, ini coba satu orang berbicara. Bapak sudah capek-capek mengajarkan kamu, tapi kamu malah begini. Nah, kira-kira apa nih? Oke, pada nomor kesini. Kira-kira apa pada nomor? Posisi kontrol apa ini? Pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Karena saya sudah jelaskan, Bapak sudah capek-capek mengajar kamu, tapi kamu malah begini. Oke, terima kasih pada Noy. Nah, yang kedua ada lagi. Sebagai siapakah saya? Jadi kamu harus gimana biar masalah ini selesai? Siapa yang mau coba? Jangan takut salah. Ayo, kan kita mau juga share. Oke, Pak Seth, silakan. Manajer. Kita lihat Pak Rabina. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini juga salah. Jadi kamu harus harus gimana masalah ini selesai. Jadi kira-kira kamu bagaimana memperbaiki kesalahan sama kan? Jadi anak akan mengevaluasi dirinya. Ya. Nah, keyakinan keras itu atau akan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Kalau peraturan keras, perintah atau larangan. Nah, perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat tanpa disepakati, kita yang buat peraturan. Ya, dan kita tidak tahu memakai kalimat negatif atau positif. Contoh, jangan datang terlambat. Itu peraturan. Ya, kira-kira kalau seperti itu kalimat positif atau negatif? Jangan datang terlambat. Jangan datang terlambat. Itu positif atau negatif? Saya kira positif. Positif. Ada lagi? Pada hal kebaikan pada. Iya. Untuk maksudnya memang positif. Tapi yang saya tanyakan itu kalimatnya positif atau negatif? Bisa diperhalus lagi tidak? Bukan peraturan, satu. Betul Pak. Nah, jadi pakai kata yang negatif, jangan terlambat. Itu negatif. Ya, kalimatnya kita ganti dengan positif. Datanglah tepat waktu. Misalkan seperti itu kalimatnya. Ya, jadi kalau keyakinan caranya seperti ini. Jadi ini ada perbedaan peraturan dan keyakinan keras. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas akan itu tapi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Nah, ini harus menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa menghormati orang lain? Karena ketika ada yang terlambat, itu sebenarnya pembelajaran akan tidak maksimal. Anak itu akan goyah, banyak terlambat. Dan akan jadi apa sih? Terjadi pembulian lah bisa kan? Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini
kesehatannya, karena yakin yang menggunakan narkoba itu tidak akan sehat. Kemudian bergantian menunggu giliran. Nah, kalau ini menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Nah, ini gunakan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan. Karena contoh, kalau ada orang yang sakit kemudian tidak menggunakan masker, itu kan membahayakan keselamatan orang lain. Itu bisa menularkan penyakit. Nah, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini untuk keselamatan keamanan. Ini dokumentasi ketika saya membuat keyakinan kelas. Jadi proses membuat keyakinan kelas itu, nah, anak suruh menuliskan keyakinan apa yang ingin dia lakukan. Ketika khususnya membaca PJOK saja, tulis. Kita suruh anak untuk menulis keyakinan kelas yang dia ingin lakukan atau dia inginkan di pembelajaran PJOK. Ketika sudah ditulis, nah kita bersama anak memilah. Mungkin ada yang sama kan jawabannya memilah. Dan ketika sudah memilah, kita sepakati bersama. Nah, ketika sudah disepakati, coba ditempel ke depan. Nah, sesudah itu kita buat keyakinannya. Contoh punya saya keyakinan kelas pelajaran PEDAS dan Pramudia 1, memakai pakaian olahraga. Kenapa? Karena saya lihat khususnya di sini masih ada anak yang tidak memakai baju olahraga lengkap, seenaknya celana warna merah untuk hari-hari biasa, ke atasnya olahraga. Nah, itu kan sebenarnya sudah menyalahi keyakinan kelas. Dan kalau dia karena ini disepakati oleh dia, ya dia tidak akan merasa padahal baik, tidak, karena sudah disepakati. Oh, nyana dari atas selalu kelas gitu. Nah, kemudian sopan dalam berbicara. Kalau ini memang perlu apa ya Pak? Perlu pembelajaran atau pendekatan yang lebih. Karena sopan dalam berbicara itu, seperti inilah, ya. Mungkin ini juga terdampak dari handphone atau gadget. Jadi tetaplah ketika olahraga itu suka apa? Kata-kata bintang mati keluar gitu. Dan saya anehnya, saya suka begini kepada anak ini, kenapa kamu harus datang ke sana? Saya dipanggil, Pak. Dipanggilnya apa? Monyet sih, dia nyamper. Padahal yang dipanggil itu bukan kamu, kata saya. Oh iya, ngapain? Iya. Kenapa kamu harus ke sana? Iya, kan? Kalau nama kamu yang dipanggil, silakan. Nah, itu. Kemudian saling menghargai. Nah, ini harus saling menghargai ya. Ada yang tidak bisa itu harus dibimbing. Bukan jadi dibully karena bodoh, kan tidak menghargai. Kenapa orang itu berbeda? Kemudian menjaga sportivitas ini yang harus kita tanamkan, ya. Karena apa? Ketika kita ambil contoh saja dalam pertandingan sepak bola, itu Persib dan Persija, anak-anak ikut menonton, ya. Ketika mereka bertawuran, kakak tertarik itu tawuran. Padahal yang namanya pertandingan itu memang ada yang menang, ada yang kalah. Nilai sportivitasnya harus lebih dijunjung tinggi. Kemudian yang terakhir, peduli terhadap sarana olahraga. Nah ini juga sama, ya, peduli terhadap sarana olahraga. Jangan habis pakai kos. Juga bola yang sebenarnya tidur, akhirnya mana jadi buka. Nah itu kan sudah salah. Tapi kalau kita sepakati bersama, anak akan sadar. Kelima, keyakinan yang disepakati di kelas. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Nah ini bisa dicoba. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, kita bikin satu kesepakatan dulu di kelas. Kesepakatannya apa? Ini harus ditempel. Kita ikutlah ke wali kelas. Ini kesepakatan kelas pelajaran PEDAS. Kita tidak usah suruh lagi. Kamu tidak pakai baju olahraga, ganti dulu, karena baca aja nih. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada sertifikat restitusi. Nah,
Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, poin-poin yang ada di segitiga restitusi yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Nanti akan saya bahas satu persatu, dan nanti biar lebih pahamnya saya sudah mempraktikkan segitiga restitusi ini. Satu, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Berbuat salah itu manusiawi. Nah, kata-katanya harus seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bukan bapak mau atau bukan ibu mau mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusinya. Nah, ketika anak berbuat salah itu seperti itu, ada dialog dulu. Nah, kata-kata untuk menstabilkan identitas itu yang pertama bisa seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi. Itu langsung nah ini salah. Selalu kesal sama. Atau kamu itu salah. Jangan seperti itu lagi. Anak mungkin akan nurut, tapi untuk hari itu, saat itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, nih kata-kata yang mungkin dua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh tadi, ketika datang terlambat, tanya dulu. Mungkin kamu punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Oh iya Pak, saya tidurnya kemalaman, jadi saya bangun terlambat. Tanya dulu, dengar dulu alasannya. Nah, kamu mungkin melakukannya karena mempertahankan prinsipmu, bisa saja seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Ya. Apa keyakinan kelas kita? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nilai apa saja yang sudah disepakati bersamamu? Nah, ketika anak melakukan kesalahannya, kita tanya, kamu tahu kan keyakinan kelas kita itu apa? Tahu Pak? Bacakan. Jadi kesalahan kamu apa? Saya tidak mau menggunakan pakaian olahraga secara lengkap. Jadi apa solusinya supaya kamu tidak melakukan kesalahan itu? Nah, jadi terus percakapan tentang keyakinan. Nah, ini proses restitusi atau segitiga restitusi. Ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ya, Pak Nanang. Ini mengenai hukuman yang saya tanyakan itu, mengapa hukuman pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pertanyaan mengenai hukuman pada siswa zaman dulu, mengapa bentuknya karakter siswa dibanding dengan hukuman pada zaman sekarang? Kalau dikasih hukuman malah menjadi viral. Wah, ya betul Pak. Jadi terima kasih Pak Nanang. Jadi memang kenapa ya kalau orang zaman dulu itu contohnya yang untuk kelahiran 70, 80 kan kuku panjang, kan atau kesini, sudah beres. Tidak ada kelanjutan. Coba kalau sekarang kuku panjang, orang tuanya masih datang. Kenapa masih dihukum? Ya Pak ya. Nah, kalau menurut saya tentang pertanyaan yang diajukan Bapak, orang dulu itu memegang prinsip, kuat prinsip. Nah, jadi sebenarnya kalau dulu zaman saya, ketika kita pulang dan kita bilang sama orang tua kita dihukum, itu yakin bakal dicarikan atau kita bakal dimarahi? Tidak bersalah atau dicarikan? Ya mungkin kamu itu salah. Jadi kalau sekarang tidak, anak bakal dituntut, anak diajak ke sekolah, mana gurunya? Nah, jadi itu harus ada dorongan dulu, ada kerjasama dulu dengan orang tua sebenarnya. Ya, walaupun memang kita itu tidak menginginkan anak kita celaka, apalagi disebabkan oleh orang lain.
Tapi kita bisa kan mendukungnya sebagai orang tua. Nah, saya sudah menerapkan di rumah kepada anak saya. Anak saya bilang, Pak, dicarikan, kenapa? Ketika pembelajaran main bola, salah atau benar? Salah. Iya, udah. Kalau salah terima. Kenapa ketika belajar Anda harus main bola? Oh iya. Udah, anak menerima. Jadi kita terima. Oh. Nah, dia ada seperti itu. Kalau di rumah memang bagus Pak. Di rumah jadi ada kesadaran ketika kita sudah melakukan satu kali kesalahan kan. Karena orang dulu itu memegang paku prinsip itu salah gitu. Ya, mungkin seperti itu Pak. Ada lagi pertanyaannya? Ya, boleh Bu. Jadi saya akan bertanya, Ya, Bu. bagaimana cara untuk Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya, bagaimana cara untuk membiasakan diri dalam menerapkan disiplin positif? Terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih Bu Bali. Bagaimana cara Membiasakan membiasakan diri diri? menerapkan disiplin positif. Ya, yang pertama itu dan yang paling penting kita harus berpikir positif, ya, berpikir positif, jangan berpikir negatif terus. Seperti tadi, ketika anak terlambat itu kita berpikir positif, apa alasannya? Kita tanya dulu, kita telusuri dulu, seperti apa? Oh ternyata seperti ini. Dan kita juga harus sama kayak tadi yang diajukan oleh Pak Nathan, kita harus bekerja sama sama orang tua atau warga sekolah. Ya. Dan kembali lagi apa sih tempat belajar yang pertama itu di keluarga sebenarnya. Kalau di sekolah itu hanya selintas. Ya. Nah, jadi intinya, jadi kita itu harus berpikir positif dulu dan atau tidak langsung kamu salah. Tadi saya sudah jelaskan, tidak seperti itu. Kita telusuri dulu apa penyebabnya dia seperti itu. Nah, cukup boleh. Nah, biar lebih jelasnya, saya akan menanyakan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Sebentar, Pak Alam bisa masuk. Ya, ini kan kalau diperhatikan. Kenapa mati Rizky? Satu kasus aja. Kenapa mati Rizky? Oh, jadi kalian bisa dari mereka berpikir, tapi kita bisa atas masalahnya, oke? Iya Pak, kita kerjaan. Apa ngerti? Kalian kesal karena kalian merasa enak, kita janji sama tiketnya, marah kesal wajar. Nah, tapi marah sama teman itu bagus nggak? Tahu kan ya dengan kelas kita itu apa? Harus menghargai Pak. Benar sekali. Ada seorang pasti melakukan kesalahan. Mungkin Eka sedang lupa. Kira-kira apa yang harus Eka lakukan biar kalian tidak kesalahan lagi?
Kalau mereka pikir, apakah kalian mau baikan tadi? Ya Pak, asal mereka janji. Oke, nanti baikannya. Ya Pak. Kenapa ini dia ya? Iya Pak. Tapi bapak dengar kamu belum ya? Bapak belum. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, apa ya? Tapi dari kesalahan itu, tadi, nah kira-kira apa kesalahan? Sudah bantuin saya membaca Pak. Kalau itu bantuin, Tapi saya gagal terus tinggal lama. Jadi saya harus keburu tiketnya. ini jajan. Apa apa ya? Iya. Belum sarapan. Iya Pak. Iya. Sarapan itu memang penting. Menjaga kesehatan, jajan, dan juga harus menjaga kesehatan lingkungan. Tapi kamu tahu kan kesepakatan kelas itu tentang kesehatan? Tahu Pak, harus peduli lingkungan. Siapa yang akan melakukan? Untuk tiket kelas tepat waktu Pak. Caranya gimana biar kamu menerapkan itu? Nanti saya sarapan dulu di rumah biar nggak antri lagi waktu jajan atau bawa bekal ada makanan terus makanya udah pikir. Oke, semua idenya bagus ya. Karena dari rumah itu lebih sehat, Pak. Jadi lebih bisa dilakukan ya. Ya Pak. Nah sekarang gimana tuh? Martin sama Rizky marah karena kamu nggak ikut tiket tadi. Nanti saya minta maaf sama mereka Pak, jam istirahat saya bantu bersih-bersih kelasnya. Oke, terima kasih. Nah, itu ya, itu untuk kasus yang pertama ketika anak tidak memiliki, tidak tidak ikut tiket. Nah, ini ada tanggapan. Saya minta tanggapan penangannya. Belajar mencari solusi dari saya Eka. Nih, untuk tanggapannya. Nama saya Eka. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya belajar mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Itu ya. Jadi jadi Bapak Ibu sudah terbayang kan bagaimana cara mempraktikkan segitiga restitusi itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi intinya atau kesimpulannya dari kegiatan hari ini bisa dibaca ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif sebagai guru, mari kita menjadikan teladan bagi peserta didik di mana guru memiliki nilai profesional dan sosial yang mampu berperan sebagai among atau manajer dalam menuntun peserta didik menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu kesimpulan untuk hari ini dalam penerapan budaya positif. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang dimengerti ataupun ada kesalahan-kesalahan, itu tentunya muncul dari dalam diri saya sendiri. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan lagi untuk Bapak Ibu yang telah memberikan materi yang luar biasa ya tentang di workshop ini. Acara berikutnya beranjak ke acara terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup workshop kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan selama workshop ini berjalan. Atas perhatian hadirin saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.